Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Weti Dwiuningsi. Kali ini kita masih membahas bab mutasi kelas 12, yaitu pada bab mutasi kromosom, perubahan jumlah kromosom euploidi. Oke, disimak baik-baik ya. Kita akan mengingatkan bahwa mutasi kromosom itu terjadi atau terdiri dari dua, yaitu mutasi akibat perubahan struktur kromosom yang sudah kita bicarakan kemarin, dan mutasi akibat perubahan jumlah kromosom terdiri dari dua macam, yaitu euploidi dan aneuploidi. Nah, sekarang kita akan bahas tentang euploidi. Oke, apa itu euploidi? Euploidi merupakan perubahan yang menyebabkan modifikasi pada seluruh genom, yaitu peningkatan atau penurunan setidaknya satu set kromosom haploid. Nah, macam-macam euploidi ada monoploidi yaitu N haploid, kemudian ada diploid yaitu 2N, triploid ada 3N, kemudian tetraploid ada 4N, pentaploid 5N, dan seterusnya ada poliploidi. Oke, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama akan kita bahas adalah monoploidi. Mono itu artinya satu, jadi mempunyai satu perangkat atau set kromosom di dalam sel tubuhnya. Contohnya adalah pada proses partenogenesis. Nah, partenogenesis ini terjadi pada lebah jantan. Terjadi karena sel ovum tanpa dibuahi oleh sel sperma, jadi haploid ya. Kemudian yang kedua kita bicarakan adalah diploid. Di itu artinya dua ya. Jadi diploid adalah mempunyai dua perangkat kromosom. Nah, ini terjadi pada organisme. Pada umumnya terjadi peleburan antara sel telur dengan sel sperma akan menghasilkan zigot. Nah, zigotnya adalah diploid atau 2N. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang triploid. Tri itu artinya tiga ya. Jadi mempunyai tiga perangkat kromosom di dalam sel tubuhnya atau 3N. Tumbuhan triploid mempunyai ukuran tubuh yang lebih besar dan bersifat steril atau tidak berbiji. Contohnya pada semangka, jeruk yang tanpa biji. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang tetraploid. Tetra itu artinya 4 ya. Jadi mempunyai 4 perangkat kromosom dalam sel tubuhnya. Tumbuhan tetraploid biasanya berukuran lebih besar, fertil atau subur, dan lebih banyak mengandung klorofil. Nah, di sini contoh dari tumbuhan tetraploid. Selanjutnya, kita akan membahas berdasarkan asal kromosom, euploidi dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu yang pertama adalah autopoliploidi, yang kedua alopoliploidi. Oke, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama yaitu autopoliploidi. Auto itu artinya sendiri. Jadi autopoliploidi merupakan kelipatan jumlah kromosom yang berasal dari genom spesies yang sama. Contohnya adalah buah pisang hibrid yang tidak berbiji, misalnya adalah pisang Ambon, sedangkan pisang tanduk merupakan pisang berbiji atau non-hibrid. Nah, begini contoh dari pisangnya ya. Oke. Selanjutnya kita akan membahas tentang alopoliploidi. Apa itu alopoliploidi? Alopoliploidi merupakan kelipatan jumlah kromosom yang
berasal dari genom spesies yang berbeda. Nah, contohnya penyilangan dua spesies dan hasilnya steril atau tidak subur, tapi lebih kuat atau vigor dibandingkan induknya sehingga bisa memperbanyak diri secara vegetatif. Nah, contoh dari alopoliploidi adalah gandum roti heksaploid. Nah, bisa kalian lihat gambarnya ya, lebih besar butirannya. Selanjutnya kita akan membahas soal literasi sains. Di sini ada gambar semangka dengan biji dan semangka tanpa biji. Berdasarkan gambar di atas, terdapat gambar semangka dengan biji dan semangka tanpa biji. Menurut pendapat kalian, manakah yang lebih baik dan sehat? Apakah semangka dengan biji atau semangka tanpa biji? Coba jelaskan dengan ilmiah. Oke, demikian tadi materi tentang euploidi. Selanjutnya kita akan membahas mutasi kromosom akibat perubahan jumlah kromosom aneuploidi. Oke, jangan lupa like dan subscribe ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.